Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025. Teman-teman, kita lihat ya kondisi dari market Bitcoin. Kemarin ada flash dump ketika rilis data CPI inflation. Ya, itu sebelumnya pergerakan Bitcoin diperdagangkan di kisaran 98 ribuan, tiba-tiba drop signifikan ke 94.600-an something. And then pergerakan Bitcoin kembali recover di perdagangan pagi hari ini. Gitu. Jadi Bitcoin udah rally lagi ke 97.300-an disertai dengan Bitcoin dominance yang syukurnya turun 1%. Teman-teman, dan ini merupakan sebuah indikasi yang positif untuk market, especially altcoin. Kita akan bahas dulu ya berita yang ada di perdagangan kemarin. Jadi kemarin itu ada rilis data CPI and core CPI inflation, di mana dari data tersebut inflasi naik ya dari CPI secara year on year. Sebelumnya datanya menunjukkan di level 2,9%, kemudian naik menjadi 3,0%. Artinya ada kenaikan 0,1%. Lalu dari data core CPI inflation, data-data yang tidak menghitung biaya energi dan juga makanan, itu juga mengalami kenaikan dari 3,2% menjadi 3,3% secara year on year. Ini direspon negatif oleh pasar ya, dan ya bikin market sempat kena dump. Setelah itu, oh ya, kemarin juga ada testimoni ya dari Jerome Powell jam 10 malam. Nah, setelah testimoni tersebut market masih volatil nih karena testimoni Jerome Powell masih cukup hawkish, nadanya masih hawkish dan masih pengen menahan suku bunga di level yang tinggi tersebut. Nah, pelan-pelan sekarang market udah mulai recover. Hari ini kita akan dapat beberapa rilis data. Salah satunya yang penting dari Inggris ya, akan ada GDP dari Inggris yang akan dirilis jam 2 siang nanti, dan kemudian juga akan ada rilis data terkait dengan economic projection yang akan diumumkan oleh Uni Eropa atau economic forecast ya. Seperti apa ramalan ekonomi untuk zona Uni Eropa ini akan rilis jam setengah 5 sore. Malam harinya akan dilanjutkan oleh data PPI, data inflasi juga dari Amerika Serikat yang akan dirilis jam setengah 9 malam. Dilanjutkan juga dengan data continuing jobless claim dan juga initial jobless claim. Di jam yang sama, data tersebut dapat mempengaruhi market ya, khususnya indeks dolar, yang mana posisi sekarang ini masih cukup strong sih untuk indeks dolar gitu. Jadi waspada dengan beberapa rilis data tersebut karena berpotensi bikin market kembali lanjut volatil. Teman-teman, ada campaign baru datang dari Gate.io ya, AI Tech Trading Competition, di mana event ini berlangsung sampai 18 Februari 2025. Teman-teman bisa dapetin rewardnya kalau kalian adalah pengguna lama ataupun pengguna baru yang sudah menyelesaikan KYC di Gate.io. Ada beberapa campaign. Yang pertama adalah Trading Competition, artinya teman-teman trading di market spot ya, dengan melakukan trading minimum $200 secara trading volume atau trading akumulasi bisa berpeluang mendapatkan reward sampai 12.000 US dollar ya, berupa hadiah AI Tech token ya. Kemudian juga untuk pengguna baru yang baru listing, minimum tradingnya $10 aja bisa berpeluang mendapatkan reward ya sampai dengan 6.000 US dollar gitu. Reward ini akan dibagikan tentu saja untuk mereka yang sudah menyelesaikan campaignnya trading di token AI Tech setelah 14 hari campaign berakhir gitu. Bagi teman-teman yang mungkin tertarik bisa langsung klik join and juga submit ya. Nanti linknya aku akan sediakan di kolom deskripsi video ini. Oke, itu. Kemudian kita akan lanjut masuk ke pembahasan beberapa data, teman-teman. Di perdagangan kemarin, inflow and outflow dari Bitcoin Spot ETF menunjukkan negatif ya, di mana ada inflow yang masuk dari BlackRock, tapi lebih besar outflow untuk Fidelity, di mana arus keluar kemarin itu sekitar 56,7 juta US dollar. Sementara dari Ethereum Spot ETF di perdagangan kemarin menunjukkan
tren yang positif tapi tipis. Hanya ada sekitar 12,5 juta US dollar yang masuk. Ini impact daripada BlackRock yang masih dalam proses akumulasinya. Kemarin juga World Liberty, perusahaan bentukannya Trump Family ya, itu juga ada akumulasi Ethereum. Jadi good point untuk Ethereum secara jangka pendek. Kemudian kita akan bahas sedikit nih tentang apa sih testimoni dari Jerome Powell kemarin ya. Jadi Fed Chairman Jerome Powell tidak akan memblokir bank untuk melayani pelanggan kriptonya. Ini disampaikan langsung berdasarkan tanya jawab ya yang memang sudah dilakukan oleh pers dan juga Jerome Powell terkait dengan seperti apa sih pandangan dari The Fed terkait dengan kripto. Jadi kabarnya The Fed dari bank sentralnya sendiri itu tidak akan memberikan sebuah penghalang lagi untuk bank sentral bisa berkolaborasi sama kripto. Karena memang banyak bank yang sudah terbuka ya dengan kripto dan juga beberapa sudah menyediakan layanan cross border seperti kerjasama dengan XRP yang mana cross border tersebut dapat membantu nih untuk bank-bank ini memberikan layanan yang terbaik untuk customernya. Jadi The Fed tidak akan mengambil semacam intervensi untuk hal tersebut dan itu tentu saja merupakan sentimen yang bagus untuk pasar. Kemudian dari sikapnya Jerome Powell di perdagangan 2 hari lalu kan juga ada testimoni ya dari Jerome Powell. Nah, Presiden Trump itu memberikan semacam respon terkait dengan hal tersebut. Presiden Trump against dengan mengatakan interest rate harus berada dalam posisi yang lebih rendah atau berada dalam posisi yang rendah. Seperti itu, meskipun ini tidak mudah. Jadi dari The Fed sendiri pengen suku bunga tetap ditahan tinggi. Kenapa? Karena inflasinya ini bisa naik kalau suku bunga diturunkan. Tapi dari Donald Trump sendiri pengen suku bunga diturunkan supaya ya rencana-rencana mereka bisa tetap berjalan dengan baik, ya kan? Pertumbuhan ekonomi bisa tetap ada sambil Donald Trump sendiri pengen melakukan efisiensi yang bagus gitu untuk ya menekan korupsi, menekan yang namanya penyuapan dari pejabat publik untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat gitu. Dan ini tentu saja adalah kebijakan yang kontradiktif dan sekarang ini kondisi dari market cenderung terjepit nih. Pertama dia dijepit dari bawah oleh Jerome Powell karena Jerome Powell terus menahan interest rate di posisi yang tinggi. Dari segi regulasi dan kebijakan Trump justru ada kebijakan seperti tarif pajak yang justru menekan market. Jadi market ini terhimpit di antara dua tekanan, baik dari bank sentral dan juga dari governance, dari pemerintahan. Seperti itu. Dan ini bikin ya market nggak terlalu gerak ya. Kalau kita lihat dari market seperti S&P 500, kemudian juga dari Bitcoin dan juga kripto itu masih dalam pricing, teman-teman. Kemudian membalas dari statement Donald Trump ya, Powell juga kembali menegaskan bahwa apapun yang disampaikan oleh Trump itu tidak akan mengganggu keputusan dari The Fed. Ya, The Fed akan tetap konsisten dengan apa yang dia sampaikan, dengan apa mereka akan mengambil keputusan, yaitu melalui data. Jadi The Fed akan terus menunggu sampai inflasi menuju ke area 2% target mereka. Gitu. Walaupun Trump memberikan tekanan untuk The Fed supaya bisa pangkas suku bunga. Tapi melihat dari realita market, data semuanya menunjukkan inflasi masih bisa naik, tingkat pengangguran juga masih cenderung rendah. Jadi The Fed mengambil keputusan untuk mempertahankan suku bunga di posisi yang cukup tinggi. Gitu. Powell juga berargumen ya bahwa harus tetap sabar sih untuk The Fed mempertahankan suku bunga meskipun suku bunga masih dipatok cukup tinggi ya, tapi ini harus dilakukan ya supaya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi agar tujuan dari The Fed bisa tercapai. Seperti itu. Jadi The Fed masih hawkish dengan posisi ini. Nah, Trump juga nggak ngurusin tentang suku bunga doang ya. Kemarin Trump mengatakan bahwa dia akan siap bernegosiasi dengan Putin, presiden dari Rusia, untuk segera mengakhiri perang dengan Ukraine. Kita tahu Trump adalah seorang pengusaha, businessman, teman-teman. Dimana kalau terjadi perang, otomatis bisnis dari Trump ini akan terganggu, supply chain terganggu. Ya, pertama dia adalah seorang pengusaha. Bisnisnya akan stagnan. Yang kedua dia sebagai presiden, tentu saja dia pengen ekonomi Amerika Serikat tetap growing. Salah satu langkah yang dilakukan adalah untuk memotong
segala macam bentuk bantuan untuk Ukraina seperti yang dilakukan oleh Joe Biden di pemerintahan sebelumnya. Perang tidak berakhir karena Joe Biden masih terus memberikan supply untuk menambah amunisi perang ya oleh Ukraina dan terus melakukan pembalasan untuk Rusia. Nah, Donald Trump nggak pengen hal tersebut karena dinilai boros-boros banget. Donald Trump ini belakangan melakukan banyak pemangkasan biaya-biaya yang nggak penting. Salah satunya adalah donasi, sumbangan, ya untuk beberapa lembaga, termasuk salah satunya adalah untuk Ukraina mendanai perang. Donald Trump pangkas dan impactnya adalah perang kemungkinan akan segera berakhir. Dan semoga sih dengan itu ya harga energi bisa kembali pulih normal, harga pupuk dan lain sebagainya itu ya bisa kembali turun. Harapannya adalah ekonomi bisa tetap growing. Itu. Kemudian dari data Glassnode ya kemarin ngasih sebuah summary tentang kondisi dari market Bitcoin di mana saat ini banyak investor Bitcoin yang sudah mulai mengalami floating loss. Impact dari penurunan Bitcoin yang sampai turun ke kisaran 93.000. Meskipun floating loss tersebut tidak parah banget ya dibandingkan dengan mereka yang invest di altcoin. Namun kalau kita melihat dari koreksi yang terjadi saat ini pada market ini sebenarnya dinilai masih dalam koreksi wajar. Bitcoin masih koreksi sehat ya dan akan berpotensi kembali growing sepertinya ke depannya melihat dari sentimen dan juga narasi dari bull market yang masih belum berakhir sampai sekarang ini. Masih banyak sentimen positif untuk market. Sektor altcoin mengalami relatif kemerosotan yang sangat bisa dibilang parah dan juga mengenaskan. Teman-teman, altcoin mengalami salah satu devaluasi terbesar yang pernah ada, di mana saat ini memang ketika pergerakan dari Bitcoin turun, Bitcoin dominance naik menyebabkan banyak altcoin yang terkapar parah. Dan ini terjadi paling parah sepanjang bull run pada Bitcoin dan juga crypto market. Di mana sektor yang paling terdampak itu adalah sektor AI token. Yang kedua adalah layer 1 and layer 2. Itu yang paling parah kena impact dari penurunan, drawdown dari mayoritas altcoin. Ya kenapa bisa turun parah? Ya beberapa sebabnya ya salah satunya adalah terlalu banyaknya jumlah token yang beredar saat ini untuk altcoin, teman-teman. Karena saking gampangnya bikin altcoin, saking gampangnya bikin listing token, otomatis ya karena demand tidak terlalu banyak, permintaan tidak terlalu banyak, ya valuasi dari altcoin banyak yang turun. Belum lagi banyak proyek-proyek yang secara proyek bagus tapi tidak mendapatkan adopsi dari market, juga kurang mendapatkan apresiasi karena use case-nya sebenarnya tidak terlalu berguna juga. Ya, makanya investor banyak yang buang barang juga pada altcoin. Gitu. Jadi melihat dari summary ini menunjukkan bahwa kemungkinan pergerakan Bitcoin masih akan lanjut rally, hanya saja untuk altcoin-nya itu kemungkinan tidak akan bisa mencapai all time high baru. Ya, ini terjadi kepada mayoritas altcoin. Mungkin tidak semua, tapi mayoritas altcoin tidak akan create new all time high. Masih bisa naik seperti itu, teman-teman, tapi tidak all time high. Lalu dari berita lanjutan datang dari Franklin Templeton, dikabarkan melakukan ekspansi untuk pengembangan tokenisasi di market money ya, money market. Dengan total investasi sampai 594 juta US dollar, di mana dia invest di project tokenisasinya securities yang terkoneksi dengan jaringan Solana. Ini adalah salah satu bentuk perusahaan manajer investasi dan juga perbankan ya Franklin Templeton itu melakukan tokenisasi ya bersama dengan securities di jaringan dari Solana. P-Network, wah ini siapa nih yang udah mining P-Network sangat sabar. Saya perhatikan dari 2021 sampai hari ini ya, udah 4 tahun jalan teman-teman. P-Network ini benar-benar mendapatkan apresiasi ketika OKX mengumumkan dia bakalan listing ya di OKX dan beberapa bursa crypto exchange lainnya kayak Bitget dan juga beberapa exchange lah yang akan melisting P-Network. Ini benar-benar wow banget sih teman-teman, karena banyak yang bilang bahwa proyek ini ya proyek bikin-bikinan, nggak jelas fundamentalnya, kemudian MLM, dan juga ditunggu-tunggu lama banget listing ya, bahkan ada yang bilang ini project scam dan lain sebagainya. Tapi terbukti akhirnya direspon oleh developernya, benar-benar diperjuangin buat listing, dan setelah proses KYC,
Dan sekarang Pi Network sudah listing, teman-teman. Kabarnya udah ngepump sampai 400 ya. Dan sekarang udah turun ke 345%. Jadi congrats untuk teman-teman yang memang sudah masuk seperti itu. Nah, setelah OKX mengumumkan bahwa Pi Network akan listing, ini menimbulkan kontroversi mengenai skema piramida di Tiongkok yang akan didaftarkan dalam perdagangan spot. CEO Bybit secara tegas menolak untuk mendaftarkan token tersebut. Bitget juga menghapus beberapa informasi relevan tentang pengumuman peluncuran Pi. Wow, teman-teman, langsung ada kontroversi ya terkait dengan Pi Network. Nah, ini setelah proses KYC-nya berakhir, sekarang udah bisa listing. Ya, itu aja sih. Semoga the best aja, yang terbaik aja buat teman-teman yang memang sudah sabar garap ya. Apalagi ada yang melakukan transaksi di luar. Sebelumnya ketika Pi Network belum listing, kabarnya tokennya udah bisa ditransaksikan atau dijual lah antara person to person ya. Mungkin ada yang pengen garap, ada yang beli, padahal tokennya belum listing. Dan ya, semoga cuan sih untuk kalian yang udah berjuang ya. Oke, dari Telegram, teman-teman, baru saja jaringan dari Ton itu membuat migrasi token ke Bitcoin dengan nama jaringan adalah TG-BTC, di mana jaringan ini adalah jaringan yang menjembatani antara blockchain dari Ton Chain ke jaringan dari Bitcoin. Ini merupakan sebuah berita yang bagus. Selain itu juga, Ton Foundation baru saja meluncing untuk melakukan migrasi banyak platform gaming di Ton Mini Program Migration. Jadi, nah misalkan teman-teman nih ada yang udah ikutin permainan Play to Earn dari Telegram, itu banyak sekali yang sekarang dalam proses migrasi dari sebelumnya dari jaringan, mungkin itu jaringan Solana, Aptos, itu akan dimigrasikan semua ke jaringan Ton. Telegram pengen ekosistemnya semua berfokus pada penggunaan Ton ya sebagai jaringan yang bakalan menjadi jaringan utama, mungkin satu-satunya juga ya yang disupport oleh Telegram gitu. Jadi tidak ada yang namanya mini app yang akan didukung oleh jaringan lain. Semuanya harus didukung oleh Ton. Ini tentu saja bagus teman-teman untuk perkembangan dari blockchain Ton yang memang sudah lambat laun mengalami penurunan pengguna. Gitu. Semoga bisa merecover harga dari token Ton yang kemarin sempat tembus top CMC dan sekarang udah mulai turun market cap-nya. Zklands kemarin mengumumkan bahwa platformnya kena hack ya. Ya, jadi hati-hati buat teman-teman yang ada invest di project-project startup kripto ya, dan juga beberapa project-project yang baru. Hacker nampaknya kembali melakukan aktivitasnya, teman-teman. Takutnya banyak yang kena atau yang jadi korban. Oke, kita akan bahas gimana kondisi dari market ya. Overall Bitcoin mulai recover setelah kemarin ada beberapa sentimen negatif datang dari Jerome Powell yang masih hawkish, data inflasi yang masih cenderung naik. Ya, market udah mulai jenuh untuk turun dan nampaknya akan ada opportunity untuk recover secara jangka pendek. Target dari Bitcoin potentially bisa rally sampai all time high kemarin sih di 106.000 ya. Ini potensi terbaik sebenarnya. Kalau Bitcoin masih bisa rally ya harapannya seperti itu. Sebab saya saat ini dalam posisi yang cukup cemas sih melihat penurunan dari Bitcoin. Takutnya ada potensial double top yang tercipta kalau Bitcoin terus turun dan mengarah ke kisaran 90 ribuan ini. Gitu. Jadi secara jangka pendek ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan Bitcoin untuk rally atau kemungkinan Bitcoin untuk turun. Tapi kalau dilihat secara jangka pendek, sebenarnya pergerakan Bitcoin ini udah mulai bagus sih. Smart money udah mulai masuk, kemudian volume perdagangan juga udah mulai positif. Harapannya sih ini adalah momentum yang bagus buat recover sementara. Next target mungkin nggak muluk-muluk ya, ke 100.000 level psikologi resistance untuk Bitcoin. Dan target terbaiknya adalah kalau Bitcoin trennya bagus, buyer mensupport, bisa aja ke 106.000. Seperti itu. Tapi harus disclaimer, karena kondisi market sekarang masih belum terlalu kondusif juga ya. Kita masih belum bisa melihat kenaikan yang benar-benar positif. Kemungkinan cuma naik-naik jangka pendek aja, tapi kopong. Kemungkinan yang lain adalah pergerakan Bitcoin masih bisa menuju ke level support kisaran 95 ribuan. Di sana ada support yang minor.
Dengan level support kuat ada di kisaran 90.000 sampai 91.000. Jadi waspadai level-level tersebut. Bitcoin dominance overall turun 1,12%. Ini momentum yang baik sekali untuk altcoin ya. Beberapa altcoin udah mulai menunjukkan indikasi positif yang bagus. Litecoin, XRP, Dogecoin, Cardano ini pelan-pelan udah kembali mencoba buat recover. Yang kemarin naik tinggi itu lumayan adalah BNB ya, ongoing ke $700. Lalu ada Fed AI, rally 4%, hari ini lumayan. Algorand, Matic, kemudian TKU, Hyperliquid pelan-pelan udah recover. Ya, semoga ini merupakan indikasi bagus sih untuk altcoin ya. Penurunan dari Bitcoin dominance ini wajib dimanfaatkan sih, at least sampai 12 jam ke depan. Ya, buat teman-teman yang trading, manfaatkan momentum. Altcoin udah pelan-pelan mulai mencoba buat recover, tapi jangan terlalu lama di hold. Saya rasa kedepannya masih belum pasti juga. Gitu, market belum pasti, akan ada banyak rilis data yang penting juga di bulan Februari ini, jadi masih wajib untuk teman-teman nantikan. Gitu aja sih overall dari outlook saya untuk Bitcoin. Kesimpulannya jangka pendek kemungkinan positif, ya karena market udah jenuh buat turun. Kemudian altcoin mungkin akan lebih sedikit mendominasi dari Bitcoin, tapi jangan terlalu confidence, jangan terlalu percaya diri ya. Manfaatkan aja untuk trading jangka pendek. Kalau untuk long term, saya rasa kita masih punya potensi untuk kembali koreksi. Seperti itu. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Untuk teman-teman yang punya Telegram bisa join ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian guys, akhir kata saya Andre. Makasih.